Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfid Nayafi dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan NIM 20 200 420 300. Di sini saya ingin memaparkan dan menjelaskan bagaimana caranya untuk menganalisis dan memvisualisasikan data dari mata kuliah analitika dan visualisasi data untuk memenuhi rincian kompetensi dari mata kuliah tersebut. Baik, izinkan saya untuk memulai menjelaskan dan memaparkan analisis dan memvisualisasikannya. Untuk pertama-tama, saya memperoleh data ini yang ada di layar. Tampilan ini dari sampel data yang ada di web Tableau, yang dimana saya ambil di sini mengenai sampel dari Superstore. Jadi teman-teman yang bisa lihat di layar, di sini ada 3 sheet, yaitu ada order, returns, dan people. Nah, dari data ini nantinya akan dimasukkan ke dalam software Tableau. Baik, kita langsung masuk saja ya ke software Tableau. Bentar. Di sini sudah ada tampilan dari software Tableau itu sendiri. Kita masukkan saja data tadi, yaitu berupa. Kita klik di Microsoft Excel ini. Sebentar teman-teman lagi proses. Kita langsung masukkan saja datanya yang sudah kita download tadi di sampel data per Tableau itu untuk memulai analisisnya. Analisis datanya. Baik, saat ini sedang kan prosesnya. Dan di sini jika teman-teman lihat di layar paling kiri ya, itu ada 3 sheet juga, order, people, dan returns. Di mana ketiga sheet ini tuh sama yang ada di file Excel tadi. Kita langsung mulai saja ya, kita langsung memasukkan sheet salah satu sheet ke tengah-tengah layar. Kita drag order ini, sheet order ke tengah layar, kita lepaskan. Maka nanti akan muncul data-data order itu sendiri. Nah, ini merupakan data yang ada di order tadi. Jika kita ingin melihat jenis datanya dari setiap kolom itu, kita bisa klik di bagian atas kata order ini. Misalkan kita bagian order ID. Kita klik ini yang ada tulisan C, maka jenis datanya di sini kita dapat lihat yang ada tanda checklistnya yaitu string. Selanjutnya, kita melihat order date. Kita klik ini, maka jenis data itu merupakan date, dan seterusnya. Kolom yang lainnya pun seperti itu jika ingin mengetahui jenis datanya. Kita langsung masuk saja ya ke untuk menganalisis data. Nah, itu dengan klik di sini bagian sheet 1, go to worksheet, dan klik saja. Maka nanti kita akan dibawa ke bagian sheet 1 untuk melakukan analisis, untuk memulai analisis. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, baik. Bentar. Kita misalkan langsung saja untuk pertama itu mengetahui bagaimana sih tren penjualan yang terjadi gitu di Superstore ini. Maka kita mulai saja. Di bagian paling kiri ini ada bagian atas dari kategori hingga ke measure names. Itu merupakan dimensi
Selanjutnya di bagian diskon hingga ke measure value, bawahnya ini, itu merupakan bagian measures, pengukuran. Kita masukkan saja langsung nih, untuk mengetahui tren penjualan yang terjadi di Superstore. Dengan cara kita klik bagian sales di measures ini, lalu kita drag ke bagian row. Maka nanti itu akan muncul sebuah grafik, diagram, diagram batang. Nah, ini. Maka muncul seperti ini teman-teman. Yang dimana dari total penjualannya itu di Superstore sebesar 2,2 juta. Atau lebih tepatnya itu 2.257.201. Ini merupakan visualisasi awal ya teman-teman, visualisasi dasar. Selanjutnya, jika kita ingin merubahnya tampilan dalam bentuk grafik, itu kita bisa saja. Atau lebih detail lagi, itu dengan cara memasukkan bagian dimensi yang lain, atau bagian variabel lain. Contohnya di sini yaitu mengenai order date. Kita untuk mengetahui bagaimana sih tren penjualan dari waktu ke waktu gitu. Misalkan kita masukkan di sini yaitu order date ke bagian kolom, kita drag, lalu kita lepaskan. Maka nanti tampilan pun akan berubah menjadi sebuah grafik. Yang dimana grafik ini sendiri itu merupakan waktu ya, dari waktu ke waktu yang dimana itu dijelaskan bahwasannya dimulai dari tahun 2014, 2015, 2016 hingga ke 2017. Dari masing-masing tahun itu kita dapat melihat total penjualan yang berbeda-beda dari setiap tahun. Yang dimana dimulai pada tahun 2011 itu sebesar 484.247. Lalu mengalami penurunan nih tahun 2015 dengan total penjualannya menjadi 470.533. Lalu setelah itu mengalami kenaikan ke tahun 2017 puncaknya sebesar 733.215. Nah, itu merupakan tren penjualan untuk setiap tahunnya. Lalu for your information sebelumnya di bagian paling kanan Xiaomi ini merupakan jenis-jenis visualisasi yang lainnya gitu. Jika ingin teman-teman mencoba bentuk yang lain itu bisa seperti ini, lalu kayak ini. Nah, itu merupakan jenis jika ingin bervariasi. Lalu bagaimana kita ingin lebih detail lagi nih, misalkan menjadi kuartalan gitu, per tahun. Kita bisa klik di bagian ini, year, tanda positif ini, plus. Kita klik saja, maka nanti akan muncul di belakangnya quarter atau kuartalan per tahunnya. Gitu. Dari 2014, 2015, hingga 2017 itu ada kuartal 1 hingga kuartal keempat. Yang dimana masing-masing tahun ini mengalami kenaikan setiap kuartal ya. Dari kuartal 1 misalkan 2014, kuartal satunya itu sebesar total penjualannya 74.448, lalu di kuartal keduanya naik penjualannya menjadi 86.539. Hingga ke kuartal keempatnya di tahun 2014 itu mengalami kenaikan sebesar 179.628 total dari penjualannya. Nah ini dari setiap tahunnya ternyata grafik itu mengalami peningkatan. Lalu jika kita ingin bervariasi lagi nih mengenai kuartalnya di tahun yang berbeda gitu, misalkan kuartalnya sama, tapi di tahun yang berbeda, bagaimana caranya? Jadi kita tinggal pindahkan saja kuartal yang ini ke bagian depan dari tahunnya, year. Maka nanti grafiknya pun berdasarkan kuartalnya masing-masing kuartal di tahun yang berbeda. Kuartal satu dari tahun 2014 hingga 2017, dan kuartal 2 dari 2014 hingga 2017, dan begitu juga hingga kuartal keempat. Ya, di mana masing-masing itu bentuknya berbeda ya teman-teman. Yang membedakan di sini di kuartal kedua, ternyata dia di bagian akhir di kuartal 2 itu pada tahun 2017 mengalami penurunan total penjualan. Itu sebesar 133.764. Sedangkan di kuartal 1, 3, dan 4, dari tahun ke tahun tuh ternyata dia mengalami kenaikan. Walaupun di tahun kuartal 3 itu mengalami penurunan ya. Sama nih. Kuartal 1 sama kuartal 3 itu mengalami penurunan di tahun 2015. Lalu selanjutnya itu mengalami kenaikan hingga 2017. Sedangkan di kuartal keempat itu mengalami tren positif yang selalu menaik dari tahun ke tahun, mengalami kenaikan. Selanjutnya jika kita ingin eh, lebih bervariasi lagi untuk mengetahui
tren penjualan ini dengan warna gitu. Jadi untuk membedakan dari tahun ke tahunnya itu dengan warna, bagaimana caranya? Yaitu kita tinggal mendrag year ini ke bagian color. Maka nanti itu warnanya akan berubah menyesuaikan dengan tahunnya. Nah, keterangannya itu bisa kita lihat di bagian sini kanan ini ya, year. Nah, itu untuk warna biru tua itu untuk tahun 2014, oranye itu untuk 2015, warna merah itu untuk 2016 dan hijau muda ini untuk 2017. Jadi jika ingin terlihat lebih simpel lagi dengan warna yang berbeda gitu, untuk mempermudah dalam melakukan analisis visualisasi juga. Di mana tentu saja di tahun 2017 mengalami tren positif dan tertinggi gitu dari total penjualannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2016, 15, dan 14. Lalu jika kita ingin merubahnya lagi dari kuartal itu menjadi bulanan ya, per bulan, kita bisa saja. Dari kuartal ini kita klik segitiga kecil ini, lalu kita ubah eh, kuartal menjadi month. Maka akan grafiknya itu menyesuaikan per bulan dari setiap tahunnya. Ternyata mengalami fluktuasi atau naik turun gitu dari masing-masing tahun. 2014 mengalami fluktuasi dari bulan Januari turun 2000 turun di bulan Februari dengan total penjualannya di sini terlihat ya teman-teman pada 1520 lalu mengalami kenaikan lagi bulan Maret turun lagi April Mei naik lagi dan seterusnya dan dapat disimpulkan bahwasannya dari setiap tahun ini mengalami fluktuasi dari grafiknya itu sendiri. Kalau juga lebih detail lagi, ini kan total penjualan. Oh, bagaimana jika kita ingat rata-ratanya nih, rata-rata penjualannya setiap tahun? Itu ya, bisa saja. Kita klik tadi sini, sini segitiga kecil, lalu measure sum ini kita ganti average. Maka grafiknya itu menyesuaikan menjadi rata-rata penjualan setiap tahunnya dari bulan Januari hingga ke Desember. Ternyata sama, mengalami fluktuasi, naik turun. Kita kembalikan lagi hmm, average sale tadi menjadi measure, jadi sum total. Kita bisa juga menambahkan sales lagi, kita buat double datanya, supaya bisa dilihat lebih mudah saja atas bawah seperti ini. Yang atas ini kita melihat jumlahnya atau total keseluruhan penjualan. Lalu di belakang ini atau bawahnya grafik itu kita ubah menjadi rata-rata atau average. Nah, seperti ini. Dapat mempermudah kita gitu untuk melakukan analisis. Nah, iya. Sebelumnya kita bisa ganti nih nama sheet satu ini menjadi yang penjualan dan klik dua kali ataupun bisa klik kanan, rename. Nah, ini. Itu tren penjualan. Selanjutnya, materi selanjutnya itu mengenai cross tab yang lebih detail lagi itu dalam bentuk sebuah tabel. Jadi angka-angkanya bisa lebih detail. Sedangkan ini kan belum bentuk grafik ataupun diagram. Dengan cara gimana? Kita bisa ini duplikat ini kanan, duplikat as cross tab. Nah ini. Maka nanti di samping akan muncul tren penjualan dua. Kita langsung ganti saja jika ingin langsung berubah namanya menjadi cross tab. Dari sini tuh kita bentuknya sebuah tabel ya angka-angkanya sudah ada, berdasarkan tadi di di penjualan itu kan ada dua grafik dan penjualannya itu ada total penjualan dan average. Kita jika ingin lebih apa namanya lebih mudah atau lebih simpel itu kita hapuskan dulu average cell-nya dengan mendrag ke bagian yang kosong sih. Akan menjadi satu grafik saja dan di sini pun nanti akan menyesuaikan nih, average-nya. Gitu. Maka akan muncul total penjualan saja. Kita bisa lebih detail lagi untuk memasukkan kategorinya di samping here. Nah, ini kategorinya itu terdiri dari furnitur, office supply, dan teknologi. Nah, di sini kan ada angka-angka ya. Angka-angka dari bulan Januari hingga Desember
setiap tahun 2014 hingga ke 2017 itu ada angka-angka yang berbeda. Nah, kita masih agak bingung nih. Kita arahkan kursor ke sini, mengenai total penjualan 1.000 segini. Itu kita tidak mengetahui bagaimana profitnya gitu dari setiap kategori yang kan. Nah, kita bisa saja menganalisis tren profitnya dengan cara kita masukkan profit ini di measures ke bagian color. Nah, maka nanti yang berwarna ini itu akan menunjukkan tinggi rendahnya sebuah profit dari setiap kategori di setiap tahunnya gitu. Nah, kita untuk lebih jelasnya lagi, kita bagian color, lalu kita melakukan edit color. Nah, kan otomatis kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita pilih ini, sehingga terus kita klik entrance tab color ini supaya lebih jelas gitu, warnanya. Lalu kita ke bagian marks yang automatic ini kita ubah menjadi square, mengikuti bentuk tabel ini. Di sini angka tidak terlihat. Jadi untuk memperlihatkan angka ini, kita bisa ke bagian atas. Di atas kolom ini ada logo T ini, teman. Nah, ini kita bisa klik saja, maka akan muncul lagi angkanya. Nah, penjelasan di sini itu ada di sebelah kanan. Warna oranye itu menunjukkan bahwasannya profitnya itu mengalami minus. Jadi semakin ke kiri itu profitnya malah minus. Dan semakin ke kanan menuju ke warna biru tua itu profitnya semakin tinggi. Misalkan di sini kita lihat di tren profit office supply di tahun 2014 yang dimana ternyata di bulan Juli dia mengalami minus profit yang paling tinggi, yang warna oranye kan, dengan total penjualannya 15 ribu nih 121, dia mengalami profit minus sebesar 2.482. Lalu dia mengalami tren kenaikan profit di di bulan September cukup bagus, profitnya sebesar 6.700. Nah, jika kita lihat juga di tahun 2017, ternyata dia paling tinggi ya. Dan penjualannya dibandingkan, tidak. Dan penjualannya tertinggi ada di 2016, yaitu kategori office supply. Dengan profitnya 11.467. Ya, itu paling tertinggi. Nah, ini yang cross check itu kita dapat melihat lebih detail lagi untuk menentukan tren profitnya di sini, tinggi rendahnya profit dari setiap tahunnya untuk dengan kontribusi dari setiap kategori dari furnitur, office supply hingga teknologi. Terus step. Misalnya kita membuat sebuah hierarki, kita bisa klik new worksheet. Nah, hierarki ini merupakan sebuah, saya itu tingkatan, tingkatan-tingkatan yang berbeda dari yang tinggi hingga yang terendah. Nah, caranya ini itu research-nya seharusnya bisa lebih banyak lagi ya, tapi kita pilih saja yang ada di sini ada diskon, profit, quantity, dan sell. Tapi kita perbandingan di sini dengan mengenai profit. Misalkan kita klik secara bersamaan, kita klik CTRL, terus sales, lalu diskon, dan quantity, lalu kita drag ke bagian kolom. Misalnya hierarkinya di sini kita kategori ternyata. Subkategori ini kita masukkan ke kategori nantinya. Jadi kita masukkan dulu kategori ke bagian draw, lalu subkategori bagian sini, dan ada sales ke bagian kolom. Nanti akan muncul sebuah grafik diagram, diagram batang. Nah, untuk menunjukkan tingkat hierarki itu kita bisa mulai dengan subkategori ini di sebelah dimensi kiri ini, kursor ini kita arahkan ke kategori, maka nanti akan muncul tulisan create hierarki atau membuat hierarki. Kalau kita klik saja OK. Nah, nanti di sini otomatis akan muncul tanda minus, plus. Jika kita klik, akan seperti ini bentuknya, yang menunjukkan bahwa teknologi itu memiliki total penjualan tertinggi sebesar 836 juta. Saya 836.154.
Diikuti bawahnya itu mengenai furnitur sebesar 742.000 dan paling terendah office supply dengan total penjualan 719.000. Ya kembali ke normal lagi. Kalau kita beli warna supaya kita dapat melihat sebab dari profitnya itu yang menjadi masalah. Profit. Kalau nah ini ternyata permasalahan di sini dapat terlihat paling besar itu ada di kategori furnitur dan untuk kategori table atau meja ya. Yang dimana dia dengan warna oranye di sini dengan minus profit paling besar yaitu minus 17.725. Nah, ini menjadi permasalahan yang dapat kita lihat bagaimana kontribusinya di setiap kategori dengan hierarki. Oke, selanjutnya kita akan melakukan trend analisis dan juga membuat bed. Langsung saja ke new worksheet. Ya. Kita buat secara bersamaan untuk mengukur sebuah tren profit. Ini misalnya maksudnya profit yaitu dengan membandingkan pengukuran-pengukuran yang ada itu diskon, quantity, dan sales terhadap profit. Nah, caranya gimana? Kita tinggal seperti ini. CTRL, sales, lalu diskon, dan quantity. Lalu kita drag ke bagian column. Oke, baik. Kita lanjut saja. Di sini kan udah ada kolom yang measure itu sum, diskon, quantity, dan sales. Kalau kita bandingkan dengan profit, profit ini kita masukkan ke bagian row. Ini kan muncul bentuknya seperti ini nih. Ada segmen diskon, quantity, dan selanjutnya kita masukkan profit ini ke bagian color. Nah, maksudnya di sini tuh kategori. Kategori kita masukkan ke color untuk mengetahui pengaruh dari profit setiap kategori furnitur, office supply, dan teknologi. Ini keterangan di sini untuk warna biru tua, itu untuk furnitur, oranye untuk office supply, dan merahnya untuk teknologi. Selanjutnya, ini kita sudah melihat bahwasannya dari setiap kategori ini letaknya itu berbeda ya. Ternyata furnitur ini memiliki kuantitas sebesar ini, tapi profitnya itu rendah, 18.000. Sedangkan paling tertinggi itu ada di teknologi dengan total penjualan besar dan juga profitnya pun tinggi. Jadi bagaimana jika kita ingin mengetahui pengaruhnya terhadap pelanggan gitu, pengaruh pelanggan terhadap profit. Bisa saja kita masukkan namanya di sini tuh dimensi customer ID. Kita drag saja ke bagian tengah sini. Maka nanti akan gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan keterkaitan atau hubungan pelanggan terhadap ikan gitu. Jadi kita membicarakan mengenai tren profit. Dan ini disebut agregat ya teman-teman. Agregat pelanggan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena agregat di sini itu menyebutkan bahwasannya pelanggan itu dapat melakukan transaksi lebih dari satu. Jadi bisa dua, tiga, secara bersamaan gitu, dalam satu transaksi. Jadi dalam satu waktu itu dia bisa melakukan beberapa transaksi. Itu selanjutnya juga customer ID ini menggambarkan bahwasannya setiap pelanggan itu memiliki customer ID berbeda. Jadi setiap pelanggan dengan pelanggan yang lain itu tidak mungkin sama gitu customer ID-nya. Jadi tidak mungkin terjadi double entry, double transaksi pun tidak ada. Jadi karena customer ID pun berbeda. Lalu bagaimana jika kita tidak ingin jadi agregat ini? Kita langsung saja ke bagian analisis. Jika kita ingin tuh
melihat perbandingannya per transaksi. Sebagai analisis, nah agregat research ini kita akan checklist. Kita akan seperti ini. Nah, gambarnya ini pun pelanggannya per transaksi. Jadi tidak lebih dari satu transaksi. Jadi pas balik lagi ya ke agregat. Nah, kita cek aja. Selanjutnya itu kita untuk melakukan analitik mengenai pengaruh dari hubungan antara research ini, diskon, quantity, dan sales. Bagaimana hubungannya? Dan juga terhadap profit. Dan keterkaitan di antara variabel-variabel ini. Oke, kita bisa saja ke bagian analytics ini. Nah, ini kan banyak pilihan. Kita pilih saja ke trend line. Kita berat ke sini kan banyak pilihan ya, linear, logarithmic, exponential, polynomial, dan power. Kita pilih saja linear. Misalkan, kan linear dulu misalnya. Apakah akan muncul nih? Nah, untuk diskon, diskon. Dari sebelumnya warna merah ini garis merah untuk teknologi, warnanya office supply dan furniture untuk warna biru tua. Nah, ini masing-masing itu ada hubungannya. Dan juga ada ini, profit R square dan P value. Nah, R square ini menunjukkan bahwasanya nilai R square itu kan antara 0 hingga 1. Jadi, bila nilai R square ini mendekati 1, maka itu akan semakin baik hubungannya gitu. Jadi semakin besar adanya hubungan antara measure tersebut di bagian diskon. Selanjutnya untuk P value, itu jika nilainya kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwasanya pengaruh itu signifikan. Value dan P value. Macam-macam. Itu selanjutnya itu untuk mengenai trend profit. Oh iya, sheet 4 ini bisa kita ganti. Dan sheet 3 tadi kita ubah juga menjadi diagram profit, membahas profit. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah peta menggambarkan wilayah yang analisis tadi. Nah, kita bisa lalu kita bisa masukkan bagian mixer sini, longitude, bagian kolom, lalu latitude ke bagian gambar peta. Nah, ini. Kita bisa masukkan beberapa dimensi ke bagian box ya. Ini. Misalnya kita bagian country. Country apa sih yang mau kita masuk? Masukkan saja ke sini. Di United States. Nah, di selection juga bisa kita masukkan. Jadi di situ kita bisa bebas untuk mencoba menganalisis dan memvisualisasikan data ini. Ini salesnya di United States itu terjadi penjualan total sebesar 2,2 juta tadi. Ini dalam bentuk PT. Nah, kita masukkan sebuah tidak bisa. Kita masukkan city. Ya, untuk bervariasi warna mungkin kita bisa masukkan city ini ke bagian color.
Hmm, Nah, itu kita muncul ini. Kita bervariasi warnanya seperti ini ya. Ini karena wilayahnya di United States gitu. Ini adalah kota-kota yang ada di negara Amerika. Ya mungkin ini untuk gambaran di bagian peta. Kita bisa namakan sheet 5 ini map. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu mengenai dashboard dan story point. Oke, nah di sini kan ada kita membuat tren penjualan, cross step, diagram profit, dan profit hingga map. Nah, di samping worksheet ini, new worksheet, ada new dashboard. Kita klik saja nih dashboard. Jadi apa sih kegunaan dashboard ini? Jadi dashboard itu kegunaannya kita dapat menyatukan atau menggabungkan beberapa sheet menjadi satu tampilan. Jadi di satu tampilan aja itu kita bisa menganalisis beberapa sheet yang telah kita buat. Nah, sheet yang telah kita buat ini akan muncul di sini. Ada tren penjualan, cross step, diagram profit, dan profit hingga map. Sebelumnya kita bisa melakukan penyesuaian ukuran dulu sesuai dengan kapasitas laptop kita. Ada fixed size, automatic, dan range. Saya di sini akan pilih automatic, kayak otomatis gitu. Contohnya kita langsung saja drag si tren penjualan ke tengah sini, maka nanti akan muncul track sheet tren penjualan itu. Nah seperti ini. Ini telah dibuatkan tadi sebelumnya di sini. Akan muncul di dashboard sini. Coba kita gabungkan di cross step-nya. Kita letakkan. Untuk bayangan ini akan menjadi tempat cross step-nya nanti atau sheet yang akan kita inginkan. Akan di sebelah kanan. Nah, akan muncul di sini bagian sheet cross step. Lalu juga kita masukkan diagram profit bagian bawah sini dan juga trend profit. Nah, ini akan seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari dashboard itu sendiri. Jadi dashboard itu akan menggabungkan berfungsi untuk menggabungkan beberapa sheet yang telah kita buat untuk mempermudah kita menganalisis dari tren penjualan telah kita analisis tadi mengalami fluktuasi atau naik turun setiap tahunnya dari bulan Januari hingga Desember. Selanjutnya cross step ini kita melihat tinggi rendahnya dari profit setiap tahunnya dan juga setiap kategorinya itu kita akan mengetahui tinggi rendahnya profit. Di diagram profit kita mengetahui pengaruh ternyata ada permasalahan profit di sini. Kita mengetahui permasalahan profit ada minus terjadi itu sebesar ini. Yang besar di bagian kategori furnitur, kategori table sebesar minus 17.725. Untuk diagram profit dan profit ini menghubungkan antara variable measure seperti diskon, quantity, dan sales terhadap profit yang telah diperoleh. Juga ada keterkaitannya dengan pelanggan, customer ID tadi. Nah, ini fungsi dari dashboard. Selanjutnya, terakhir itu mengenai story point. Nah, di sini nih. Di samping new dashboard, kita klik saja new story. Dan new story ini berfungsi untuk membuat sebuah narasi eh, mengenai sheet yang telah kita buat tadi. Itu kita bisa buat narasinya, buat bisa analisisnya dengan membuat sebuah tulisan gitu. Jadi kan hanya sebuah gambar saja ya. Buat narasi. Misalkan sheet tren penjualan kita drag saja karena nah kita bisa membuat narasinya nih di atas ini. Nah ukurannya pun bisa kita ubah sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah klik saja nih kita analisis. Biasanya story point ini itu akan analisis secara umum terlebih dahulu lalu kita rucut menjadi khusus gitu. Nah itu yang seperti ini. Kita analisis saja misalkan secara umum. Jadi tren penjualan dan fluktuasi untuk naik turun di tahun ke tahun. Nah, ya.
Mana eh, tahun 2017 walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2017 ini memiliki tren penjualan tertinggi gitu. Tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu terbesar. Bisa kita lihat di bagian November itu 118.000, 440 di bulan November. Salah satu contoh story point atau narasi yang dapat teman-teman buat gitu, mulai dengan analisisnya. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat analisis yang lain gitu di sheet yang berbeda? Itu kita bisa blank terlebih dahulu. Nah ini akan kita save gitu teman-teman. Narasi yang telah kita buat tadi di bagian tren penjualan. Kita bisa saja masukkan yang dashboard tadi, yang telah dikumpulkan beberapa sheet menjadi satu. Nih, nah ini kan dapat mempermudah teman-teman nih semua lakukan analisis. Kita bisa saja menganalisis di dengan sini, add caption ini, kita ketiklah, kita sesuaikan analisis yang akan kita lakukan. Mulai dari tren penjualan, cost step, diagram profit, dan profit. Nah, ini fungsi dari story point. Itu membuat narasi dari analisis yang akan kita buat. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana menganalisis dan visualisasi data dari beberapa sheet yang telah dibuat dari tren penjualan, yang kita bisa mengetahui bahwasanya tren penjualan yang kita mengetahui adanya fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun ya, dari setiap tahunnya, dari bulan Januari hingga Desember itu mengalami fluktuasi, dan puncaknya pun tertinggi ada, kita bisa simpulkan di tahun 2017 pada tepatnya bulan November itu mengalami tren penjualan tertinggi dengan total penjualan sebesar 118.000, dan terendahnya itu di tahun 2011 dengan total penjualan hanya 4.520 di bulan Februari. Selanjutnya di sheet kedua itu di cross step kita bisa melihat menganalisis tinggi rendahnya profit lah dengan membandingkan kategori-kategori yang ada dari furniture, office supply, dan teknologi di setiap tahun. Kita dapat mengetahui di sini. Dan oranye ini merupakan tanda bahwasannya profitnya itu paling minus, tertinggi. Yang dimana dapat disebutkan di sini, dan tertinggi itu minusnya ada di tahun 2017 bagian furniture. Terjadi minus sebesar 2.527. Hmm. Ini. Walaupun terjadi penjualan yang tinggi. Baik, itu untuk cost step. Jadi untuk diagram profit itu kita mengetahui bentuk diagram profit dan juga mengetahui sebab dari terjadinya penurunan profit nih. Itu disebabkan di kategori ini, monitor, kategori table yang memberikan sumbangsi sebesar minus 17.125. Mungkin mengenai tren profit yang menentukan eh, keterkaitan atau eh, hubungan antara measure-measure variable measure yang ada, mulai dari quantity, sales, dan juga diskon. Itu kan hubungannya terhadap profit ketika itu, dan juga ada hubungannya dengan pelanggan, pelanggan terhadap profit. Saat ini mengenai dashboard yang tadi menyatukan beberapa sheet worksheet yang telah dibuat jadi satu tampilan untuk mempermudah analisis, dan juga the story membuat sebuah narasi dari analisis yang telah kita buat tadi, visualisasinya dari tren penjualan, diagram profit, tren profit, dan juga cost step. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Dan pertemuan ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.